penasaran akan seperti apa drafting phase kali ini? Karena kita akan memasuki sesi ban and pick antara Geek Fam versus Onyx. Dan seperti biasa yang aku bilang tadi, kalau misalkan Onyx berada di home team, mereka memiliki kesempatan untuk memilih second pick terlebih dahulu. Untuk melihat bagaimana Bluffzy dan juga Bro untuk lebih ready lagi ketika mereka bermain dengan flexible pick yang bisa mereka bawakan. Arlot pasti bakal jadi flexible pick salah satunya. Atau bahkan mungkin yang kemarin sempat kita lihat dari Bigetron Alpha, ada Barats yang ternyata dijadikan XP laner agar nantinya pemilihan hero assassin bisa dimunculkan di last pick. Tapi kalau ngomongin dari look, aku suka banget sih dari tipikal dia untuk nge-targeting saat ini. Dia benar-benar megangin kaki targeting utamanya. Yeah. Cuma terkadang memang plus minusnya adalah kalau dia terlalu target dan dia tidak bisa beradaptasi dengan target yang dia pilih, itu problem juga, Profesor. Masalahnya dia harus pegang hero enabler kayak misalkan Yuzong atau bahkan Terisla menurutku di patch kali ini. Ketika dia bermain dengan Ray, mungkin masih sangat-sangat make sense kalau misalkan dia membawakan Khalid, hero yang paling dia favoritkan. Atau bahkan minimal hero yang benar-benar punya damage instan, seperti Pakito contohnya. Tapi ketika kita melihat bahwa kali ini Geek Farm membawakan Hazel, yang berarti menandakan atau mensinyalkan kalau mereka akan bermain dengan assassin jungler, mereka harus berpikir juga bahwa berarti EXP lanernya harus XP laner yang punya badan. Betul. Karena kalau Baloyski sendirian udah pasti bakal dimakan habis-habisan di early game. Nah ya, tugasnya Balo itu benar-benar kayak full, dia bakal kasih space yang banyak banget sebenarnya untuk damage dealernya, dapetin farmingan yang nyaman, dan mungkin itu bakal jadi tugas Luke juga gimana caranya posisi dari Luke ini bisa menjadi badan untuk damage dealer nantinya ketika memang team fight akan dibuka. Jadi perhatikan sekarang, Boloyski juga nggak bisa cuma mengandalkan sisi covernya dia aja. Dia juga harus bermain agresif. Dia harus bisa tekan gimana caranya. Jungler lawan juga tidak bisa terlalu bersinar. Iya. Contohnya Kairi. Ya, karena kalau di sini Onyx terlalu banyak carry yang bisa bertukar-tukar, Profesor. Ya. Kadang dia suka tukar ternyata hard carry-nya ada di arah mid lane. Hard carry-nya memang udah di gold lane sesuai porsinya. Tapi kadang bahkan yang bersinar dan menjadi tumpuan utama itu roamer, mid lane dan EXP-nya. Dan bahkan kalau kita lihat dari tumpuan utama seperti gold laner carry kali ini, sempat menjadi fenomena juga di MPL Indonesia. Karena dengan adanya emblem basic common lalu membawakan Fierceness Tenacity dan juga adanya Breastmate. Ini membuat dia makin lebih sustain dan lebih bisa survive dalam jangka waktu yang lebih panjang dalam team fight late game. Dan berbeda dengan Cloud, kalau Cloud membawakan Brave Smite, menurutku kayaknya tidak begitu efisien. Karena dia nggak build tank, beda sama Kari. Iya, mungkin bisa dibilang Kari yang benar-benar lagi fenomenal banget. Karena posisi dengan di early-nya dia bisa cukup, bisa dibilang ya cukup mandiri ya kan. Dengan hybrid itemnya juga. Yang kita tahu juga di sini, Cloud mungkin butuh waktu yang lebih lama, space yang lebih banyak sebenarnya untuk dapetin pasifnya, dapetin itemnya, minimal 2 item. Golden Staff mungkin yang akan diamankan juga oleh Cloud di sini. Jadi ya, early mungkin masih bisa dipegang juga dari sisi Geek Farm sendiri, tapi melihat adanya Arlot yang tadi sempat kita bahas, ini ternyata akan jatuh ke tangan dari Boots. Atau mungkin bisa cukup flex karena bisa aja dimainkan oleh seorang Keyboy. Kalau gua ya, melihat ini ke arah sosok seorang Keyboy, Keyboy Profesor. Ya potensi untuk Keyboy bakal make sense banget karena kita tahu sendiri lah Fredrin di menit 1:20 aja dia udah punya sisi power dari Energy Eruption. Di level yang keempat dia punya Precious Red dan akan connecting sekali dengan pasif dari Vengeance. Skill kedua dari Arlot yang nantinya bisa melakukan dash ability dengan sangat cepat. Ini permasalahan utamanya adalah apa yang kira-kira bakal Geek respon. Karena Baxia sudah di-ban juga menandakan kalau misalkan teman-teman dari Onyx lebih worry-nya sama hero-hero utility jungler, bukan sama assassin jungler seperti Lancelot. Dan apalagi Lancelot, kita tahu itu natural counternya udah ada Fredrin di depan sana. Dan sosok yang berhasil untuk menunjukkan permainan Lancelot untuk melawan head to head dengan Fredrin ya sampai saat ini Fun yang paling menonjol. Masih Fun ya. Dan kita masih belum melihat lagi selain itu. Dan menuju ke arah barat. Jadi sebuah jawaban tadi nampaknya Profesor. Iya, dari sisi Onyx ya. Atau bahkan jangan-jangan ini bisa menjadi flexible pick untuk di last pick mereka. Mereka bisa membawakan export juga dengan area of evac, poking damage yang sangat-sangat mematikan di late game. Dan dengan Impurage tentu ada tambahan damage juga ketika scale up di level ke-15 dengan tipe spam seperti Fire Missile. Wah, ini dia data dari sosok Hazel yang menantang Kairi untuk hari ini, Momojan. Silakan. Gimana? Memang pemain yang luar biasa sempat bersinar di Liga Esports Nasional. Yang dimana sempat berada di posisi ketiga, namun berikutnya berada di posisi yang pertama.
Tapi seperti yang kita udah bahas, ini MPL udah level yang berbeda. Dia harus benar-benar menunjukkan mentalitas dia juga. Seperti apa mentalitas yang akan dibawakan oleh Hazel sendiri. Berhadapan langsung dengan tim Grand Final kita yaitu Onyx. Jadi ini adalah tantangan yang sulit tentunya untuk Hazel. Tapi akan dibuktikan. Namun melihat juga ada lapu-lapu. Yang juga memang kita lihat akhirnya memang Arnold akan dipakai oleh Keyboy sendiri. Oke. Ini para support system dari tim Onyx ya. Tadi sebelumnya kita juga sempat lihat Geek Farm. Ines di sana kalau nggak salah ya tadi ya. Iya. Iya ada Ines. Ada Ines ya. Selamat datang Ines di MPL Indonesia. Lapu-lapu. Benar-benar seperti praduga saya Profesor. Jujur. Iya, ya. Dia benar-benar ingin pegangin kaki belakang ya. Ya apalagi ada Faramis juga kan, jadi otomatis dia ingin membubarkan kehadiran dari Netherrealm yang dimainkan sama Aboy. Tapi kalau misalkan kita melihat dari potensi Geek, mereka sangat-sangat potensial banget untuk melakukan counter pick dan grok yang tadi sempat kita perbincangkan. Yes. Kalau misalkan nanti akan ada damage dealer jungler dan lebih stabil lagi dengan Martis di early game, ini akan membuat sepertinya Fredrin sedikit kesulitan. Hanya saja pemilihan terhadap Valentina masih terbuka, jadi last pick Valentina pun bisa dibawakan. Namun Suns memilih permainan ofensif. Fredrin Mas tidak mau main cover, main guard karena tentunya bisa memecahkan Netherrealm dengan mudah. Karena mereka sadar yang mereka lawan Hazel. Iya. Katanya, datanya, dan isunya itu menuju ke arah permainan agresivitas jungler yang sedang regenerasi sampai saat ini. Iya. Ya, tapi pick lapu-lapu ini benar-benar ngedinai banget untuk Hazel tidak bermain dengan Lancelot. Barat juga tadi di ban, makanya sangat wajar hero yang tersisa mungkin adalah Martis atau bahkan Dairot yang memang mau tidak mau jadi habis opsionalnya. Tapi Geek memiliki line up rating yang begitu tinggi Profesor KB. Dari survive ability, karena Benar. mau bagaimanapun secara hampir keseluruhan data, Yes. teman-teman bisa melihat bahwa Onyx sedikit lebih unggul dari late game potential, early to mid game potential, tapi memang survive ability thanks to Faramis. Faramis Satu Aboy. pick hero yang benar-benar bisa memperpanjang team fight dari Aboy, dan itu yang mungkin akan menjadi PR dari Aboynya sendiri karena dia tidak boleh tertangkap sampai dengan minimal menit yang keempat nanti. Oke, regenerasi jungle kali ini akankah ditunjukkan oleh Geek5 kembali atau bahkan Onyx dengan the best junglernya? So, MPL Arena mana tepuk tangannya? Let's go ke lane of time. Permainan agresif seperti apakah yang sudah disiapkan oleh Hazel kali ini? Malah seperti biasa kita akan melihat Baloyski yang kembali mencoba untuk mengganggu dari sisi pattern jungler seorang Kairi. Tapi langsung juga tentunya oleh seorang Keyboy. Namun Aboy coba untuk menunggu Suns di area midnya. Sementara posisi dari Boots ini harusnya masih cukup aman ya. Bertemu dengan Luke tentunya di area EXP-nya 1v1 situation. Sementara posisi Kairi memang lagi-lagi Balo yang akan bermain secara agresif Profesor KB. Ya, tapi ada 3 brace fight yang tentunya membuat Geek Farm akan lebih sustain dalam team fight. Walaupun mungkin damage yang diberikan oleh Onyx akan lebih tinggi, tapi lagi-lagi ini persenan darah dan bisa di-spam dari skill. Tentu dengan jangka waktu yang lebih cepat, Luke, Baloyski, dan juga Cadera akan sangat mudah sekali untuk mendapatkan regen HP yang akan mereka cari dari awal game. Alright, tapi nampaknya di arah bottom lane one by one situation Kadera head to head dengan cewek. Tapi dengan adanya kesempatan yang sangat banyak dilakukan dan nampaknya Hazel akan coba maksa dengan adanya Decimate wow, dari bottom lane tapi mereka menukar dengan Hazel. Perhitungan dari seorang cewek menukar dirinya dengan sosok jungle. Kalau jujur gue pribadi ini rugi di tangan Geek5. Ini cewek calculated Winata. Dia udah memperhitungkan kalau nanti dia bakal dive in dari Hazelnya dan minion yang masih terlalu jauh ditahan di depan sana. Cewek pun menukarkan dengan satu jungler pemegang Retribution Hazel yang akan sangat dirugikan sekali karena nggak memiliki double buff ketika adanya setup dari Turtle. Ya, dan aku sempat berbicara tadi di belakang, kalau misalnya kalau dengan adanya Colt ketinggalan di early, hingga bakal 500 Iya, perak, betul. 1000 gold, itu nggak usah worry. Dia bisa ngejar dengan sangat cepat. Salah satu bot lane tapi lihat jarak top lane push, bahkan harus ditumpahkan oleh para pasukan dari tim Geek5. Pinwall darah top lane, ini dia kemampuan yang akan coba ditunjukkan oleh para pasukan dari tim Onyx dan juga Geek5. Mereka standby dan Kyrie kali ini melepaskan turtle pertamanya karena memang data yang ada juga bukan perebutan di turtle yang utama, tapi dia Benar. Lord. Ya, tapi masalah utamanya adalah karena bootsnya tumbang, mau nggak mau daripada Onyx mengambil resiko untuk melakukan engage di area turtle, lebih baik emang dilepaskan begitu aja. Iya, nggak mau terlalu mengambil resiko kalau mereka cukup. Tapi menurutku dengan seperti biasa. Jadi Kedua, ketiga Geek
Karena mau bagaimanapun ini akan sedikit di area bottom lane yang tentunya akan terjadi. Itu menurut gua keputusan yang bijak. Iya. Maksudnya kalau misalnya Hazelnya nggak tumbang. Ya mungkin mau nggak mau biarkan Hazel yang mengambil. Jadi otot turret soalnya. Iya pasti. Kita sudah nggak mungkin dia nggak. Caderanya menangin lane ini. Iya dia pengen. Yang bisa dibawain sama Kari kan kalau misalkan Kari hitungan apalagi di sini kita lihat sendiri bahwa Cloud-nya menggunakan skill ini belakang. Gerakan tiba-tiba itu nggak akan terlalu berpengaruh Cimomo. Iya. Tahu langsung ke Golden Staff atau Corrosion, Thunderbolt nggak bisa. Penambahan darahnya itu akan elaborate lagi sama Brave Smite. Seperti tadi kita udah sempat mention, kalau ada 3 Brave Smite di sana, sehingga membuat kekuatan dari Geek Farm untuk tipe jangka panjangnya makin lebih sustain lagi. Gak heran sih survivability-nya bakal sangat-sangat menguntungkan sekali. Iya, wow, tapi ada view yang dimana sempat berkata jika bisa mengimpor satu pemain akan memilih Sans. Karena menurut View adalah pemain yang begitu bagus ya di area mid lane-nya. Dan tentunya View belajar banyak dari seorang Oh, Sans. saya bisa belajar banyak. Bayangin, juara dunia. Player Filipina ya, Juara dunia aja ya. Dan kita tahu sendiri bahwa emang View dan Flaptizi ini adalah salah satu contoh juga. Yang bahkan udah pernah merasakan MCRS berkali-kali gitu loh. Ya udah bukan sesuatu yang menurut mereka kayak sangat-sangat Mencapai mudah limit, melawan Sans. mencapai Enggak, limit enggak. lah. Enggak Mudah, juga. bukan sesuatu yang mudah untuk melawan Sans. Itu Iya, terbukti, betul. lihat. Itu perkataan sang juara dunia. Tapi kita lihat, karena Marshall kita akan melempar panah asmara menuju ke Land of Down. Menuju kembali ke dalam Land of Dawn kali ini yang dimana 3 menit memang game sudah berjalan tapi kita sudah melihat permainan yang begitu baik tentunya dari seorang Hazel. Cewek bener-bener bakal coba diprioritaskan dan lihat pergerakan dari Balois ini juga udah mulai mengunci nih bro. Dan cewek tentunya mencoba untuk bertahan. Tapi ternyata masih bisa diselamat sama Skiboy. Oke, tapi akan dikembalikan kondisinya saat ini dan cewek masih selamat dengan trigger disiplin dari Purify Gaming. 3 rotasi ke arah bottom lane itu cukup merugikan pasukan Geek Fam karena mereka akan sedikit terlambat. Meanwhile dari pasar Kiwa akan coba menangkap Paloiski dan bahkan Paloiski menjadi korban keganasan karena 3-man move yang gagal Profesor juga Momochan. Wow. Ya, ini 3-man move yang cukup berisiko juga, tapi Kairi mendapatkan 1 boblet armor. Ditambah lagi, ini juga combo yang dinanti-nantikan oleh teman-teman dari Onyx. Kiboy, Kairi jalan berbarengan, udah pasti akan memicu bagaimana banyaknya vengeance. Apalagi Kiboynya menggunakan basic common emblem. Secara emblem aja, dia udah bakal rotasi terus. Dia punya Quantum Charge, dia punya Wilderness Blessing, dan dia punya Thrill juga. Vengeance-nya akan berkali-kali lipat damage-nya lebih tinggi. Dia nggak perlu memikirkan mana, karena dia juga nggak terlalu buru-buru untuk bikin Thunderbelt. Dia lebih butuh Dominance Ice sepertinya, agar Baloski dan Luke tidak bisa mendapatkan regen dari Brave Smite dengan cepat. Oke. Dan tapi itu sebenarnya kalkulasi yang cukup matang juga ya lagi-lagi dari Calvin Winata di area bawahnya sehingga dia masih bisa survive. Kejaran dari 3 pemain tadi posisi Geek Farm sementara Baloy? Turtle. Paloiski berhasil mendapatkan Orange Pump. Meanwhile tempat sana Retribution gagal. Take over Turtle out of nowhere. Watch Out hanya bisa mendapatkan 1. Tapi para pasukan dari tim Onyx mereka harus mundur sedikit karena Decimated sedang menyala dan saat akan menjadi korban kedua kah? Oleh keganasan para pasukan dari tim Geek Farm. Tapi look di tengah sana. Dia pun berhasil kabur dari cengkraman sang lada Meanwhile dari bottom lane. Blessing rod from cewek hampir solo pick out terhadap Kadera. Tipis banget tapi masih bisa bertahan dari Kadera. Dan posisi yang baik juga sebenarnya dari Luke sendiri karena dia berhasil menghindari. cewek. Tapi dia tahu. Cewek versus everybody. Nowhere to run. Gak ada jalan untuk lari untuk Calvin Winata. Kali ini kalkulatornya cukup sulit Profesor ketika tiba-tiba dalam kondisi yang menyeramkan seperti itu. Iya, apalagi gankingnya terlalu banyak ya. Itu udah gerakan 3-man move yang mematikan. Ada Grok di sana, ada Martis dan bahkan ada Faramis juga. Terlalu banyak sisi power yang bisa dimainkan dan membuat walaupun cewek memiliki Purify tapi dia masih tahan Purify-nya. Dia nggak mau terlalu terburu-buru. Mungkin dia maunya menggunakan Purify ketika nanti ada wild charge. Tapi setelah 5 menit game berjalan ini kelihatan banget dari Geek Farm mereka benar-benar memprioritaskan landing dari Cak Dera ini. Benar-benar pengen di babysit habis-habisan. Momochan, cuma ada Mirko di sana yang menuju ke arah Geek Farm. Apakah ini akan jadi Mirbless atau Mirkers seperti biasa ya bro? Kalau kata Mirko sih tadi Mirkers ya. Mirkers? Katanya, Really? katanya. Oh, Profesor? Tidak ada tempat yang aman ketika ada